Ismail, putra Ibrahim. Quran Surat Maryam ayat 54. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam hidupnya berpindah-pindah bahkan sampai ke luar negeri. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu pindah dari Babilonia menuju Syam atau Syria. Kemudian ia pindah lagi ke Mesir. Setelah lama di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali hijrah ke Mekah untuk membangun Ka'bah di sana. Di Babilonia, negeri yang dipimpin penguasa zalim itu hanya sebagian kecil yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya, hidup berpindah-pindah menjadi pilihan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah, istrinya yang juga putri pamannya. Hidup bertahun-tahun hingga usia tua, Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah, istrinya, tak kunjung dikaruniai seorang putra. Tidak henti Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang solih. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Sofat ayat 100. Saat tinggal di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dinikahi budak perempuannya Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah lahir seorang putra yaitu Ismail. Tak tergambar kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam, penantian lama itu kini membuahkan sesuatu yang sangat membahagiakan. Kini Ibrahim dan Hajar mengisi hari-hari mereka penuh kebahagiaan setelah memperoleh Ismail, anak tercinta mereka. Meski turut senang dan berbahagia sebagai istri tua, Sarah menyimpan kecemburuan. Apalagi saat melihat Siti Hajar yang begitu bersuka cita menimang Ismail bayinya. Suara tangis bayi itu bahkan membuat hatinya tersiksa. Merasa tak kuat menahan hatinya yang terluka, Sarah meminta Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayinya pindah ke tempat lain yang jauh dari hadapannya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membawa Siti Hajar dan Ismail, putra mereka, pergi menuju Mekah. Dalam waktu yang sama, perintah Allah Subhanahu wa taala pun turun dan mewahyukan agar mereka menuju kota itu. Sebuah perjalanan yang amat jauh, keras, dan melelahkan, menembus ganas dan teriknya cuaca padang pasir. Tanah yang gersang, tandus, dan mengerikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Wahyu Allah Subhanahu wa taala turun. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar dan bayinya Ismail harus pindah ke tanah haram. Perjalanan yang luar biasa beratnya, apalagi Ismail adalah bayi yang masih menyusui. Perjalanan yang membosankan, sejauh mata memandang hanya padang pasir yang tak ada ujung dan sunyi. Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak dan istrinya